Hello, what's up Wal? Gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan atas apa yang diberikan saat ini. Jadi pada pembahasan kali ini Wal, aku bakal membahas kisah seorang remaja pria kulit hitam yang tewas dibunuh secara tragis Wal, yang katanya itu disebabkan akibat menggoda seorang perempuan kulit putih yang sudah bersuami Wal. Nah, sebelum aku menjelaskan cerita ini Wal, kita saksikan dulu intronya. Adalah Emmett Louisdale, seorang remaja berusia 14 tahun lahir di Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 14 Juli 1941. Ibu dari Emmett bernama Mamie Cartantil Mobley yang saat itu bekerja sebagai tenaga pengajar dan aktivis kulit hitam yang membela hak-hak kaum sipil, dan ayah dari Emmett bernama Louisdale adalah seorang tentara Amerika Serikat. Emmett dibesarkan di lingkungan keluarga kelas pekerja di daerah sisi selatan Chicago, Amerika Serikat, yang pada tahun 1920-an daerah tersebut terkenal dengan penguasa mafia Al Capone dalam mengendalikan bisnis dan politik saat itu Wal. Ketika Emmett bersekolah dasar, rasisme saat itu sangat kental Wal, karena saat si Emmett ini bersekolah telah terjadi pemisahan fasilitas sekolah yang dikhususkan untuk kulit putih dan kaum kulit berwarna Wal. Di sisi lain, Emmett tak siap untuk menerima situasi itu Wal, dan sebelumnya ibunya memperingatkan si Emmett ini bahwa agar untuk berhati-hati karena kekerasan dan pembunuhan saat itu sering terjadi Wal, terutama diakibatkan rasisme warna kulit. Namun Emmett yang memiliki sifat ceria senang melemparkan candaan dan masa bodoh akan hal itu Wal. Ya mungkin Wal, karena usia yang masih muda ya dipikirnya semua sama Wal. Jadi gini Wal, saat itu antara rentang tahun 1940-an hingga 1950-an Amerika Serikat masih sangat ketat sekali Wal rasismenya, dikarenakan pemisahan ras warna kulitnya Wal, dan anggapan dari mereka mengatakan bahwa ras kulit putih adalah ras paling tinggi derajatnya Wal. Maka akibat dampak tersebut Wal, banyak terjadi kekerasan yang dianggap cukup hal biasa Wal. Dan singkat cerita, pada tanggal 24 Agustus 1955, saat si Emmett bersama sepupu dan beberapa teman di sebuah toko, bercerita Wal kalau dia punya pacar di kampung halamannya yang merupakan perempuan berkulit putih. Ya mungkin dia bercerita Wal, aku punya pacar loh yang cantik berkulit putih ada di kampung saya. Tapi teman-teman Emmett yang merupakan sesama kulit hitam tidak mempercayainya Wal. Mereka lalu menantang Emmett Wal untuk mengajak perempuan kulit putih bernama Caroline Bryan, seorang penjaga kasir toko tersebut Wal, untuk berkencan. Langsunglah Emmett ini masuk ke toko tersebut Wal, membeli beberapa permen. Saat hendak keluar, terdengar Emmett berkata, "Bye bye baby," kepada perempuan itu. Tapi tidak ada saksi saat itu Wal yang membenarkan aksi dari Emmett ini Wal. Tapi di sisi lain, Caroline mengatakan bahwa dia melihat Emmett membuat gerakan sensitif dan bersiul pada saat dia berjalan keluar. Roy Bryan, pemilik toko selaku suami Caroline, baru saja kembali dari belanja Wal. Setelah mendengar pembicaraan dari Caroline, ia melihat bagaimana Emmett diduga berbicara dengan istrinya, dan setelah panjang lebar, Roy marah semarah-marahnya akan hal itu Wal. Akhirnya, Bryan bersama saudara tirinya John William Milam akan merencanakan sesuatu. Roy pergi ke rumah paman buyut Emmett bernama Moss Wright pada 28 Agustus 1950 saat tengah malam. Bryan dan John memaksa agar bisa bertemu si Emmett ini Wal. Akhirnya Roy dan John bertemu dan memaksa Emmett masuk ke mobil mereka. Dan setelah berkeliling di malam hari, mereka membawa Emmett ke sebuah sungai, dan sebelumnya Emmett diduga dipukuli di sebuah gedung di belakang kediaman John ini Wal. Hingga 3 hari kemudian, jasad Emmett ditemukan dalam keadaan sangat rusak Wal, dikarenakan selama berhari-hari tubuh jasadnya ditenggelamkan di dalam sungai dengan pemberat agar
Dari si Roy dan John ini Wal bisa menghilangkan jejak petunjuk tersebut Wal. Mosrite selaku kakek dari Emmett bahkan hanya dapat mengidentifikasi cincin yang digunakan Emmett. Pihak berwenang ingin segera menguburkan jasad Emmett, namun ibu dari Emmett meminta agar jasad Emmett dibawa kembali ke Chicago. Jadi Wal, sehari sebelum kematiannya, ibu Emmett sempat diperingatkan Wal agar menjaga sikap dan aturan, terutama ketika berhadapan dengan orang berkulit putih Wal, karena kota Chicago dan Mississippi punya kultur budaya yang sangat berbeda Wal terkait perlakuan warga kulit putih kepada kaum kulit berwarna Wal. Alasan saat itu karena Mami selaku ibu dari Emmett memperingatkan karena seminggu sebelumnya seorang aktivis kulit hitam bernama Lamar Smith ditembak dan meninggal seketika di gedung pengadilan di Brookhaven. 3 tersangka kulit putih saat itu ditangkap, tapi tak lama kemudian mereka dibebaskan lagi Wal. Dan singkat cerita Wal, setelah insiden tersebut Wal, Mami memutuskan mengadakan pemakaman terbuka hingga seluruh dunia dapat melihat apa yang telah dilakukan oleh para pembunuh terhadap putra satu-satunya Wal. Media harian lokal Afrika Amerika GAT menerbitkan foto jasad Emmett dan segera mengangkat cerita tersebut Wal. Kurang dari 2 minggu setelah tubuh Emmett dimakamkan, John dan Brian diadili di pengadilan secara terpisah di daerah Summer, Mississippi. Ada beberapa saksi selain Mosrite yang secara positif mengidentifikasi para terdakwa sebagai pembunuh Emmett. Dan dalam proses sidangnya Wal dijelaskan Emmett saat itu berkumpul dengan teman-temannya Wal di toko Brian sekaligus berniat membeli permen. Dan pemilik toko adalah Roy Brian dan istrinya Caroline. Caroline sedang berjaga sendirian saat ketika Emmett datang Wal karena posisi Roy saat itu sedang berbelanja. Dan terdapat perdebatan yang terjadi dari beberapa pihak Wal karena Caroline menjelaskan bahwa si korban mencoba merayu Caroline dengan bersiul di depannya. Namun, beberapa fakta atas apa yang terjadi dalam toko itu masih diperdebatkan Wal. Ibu Emmett bersikukuh bahwa siulan itu ia latih bukan untuk digunakan merayu perempuan, melainkan untuk melancarkan Emmett saat mengucap huruf B. Ia mengalami kesusahan pengucapan itu sejak kecil katanya. Dan ditambah lagi, Caroline menyatakan ia mengklaim Emmett memegang tangannya dan mengajak kencan. Caroline melepaskan, dan saat ia berjalan ke arah lain, Emmett mengulangi perbuatannya bukan di tangannya lagi, melainkan di pinggang. Dan Caroline berusaha melepas kembali. Tapi di sisi lain Wal, sepupu dari Emmett, Simon Wright, membantahnya. Ia masuk ke toko kurang dari 1 menit sejak Emmett dan Caroline berdua saja. Ia tak melihat tindakan-tindakan yang sudah dikatakan Caroline. Emmett hanya berbelanja biasa dan setelahnya mereka pulang berdua. Dan dari penjelasannya si Roy bersama John mendatangi rumah Moss pada tanggal 28 Agustus tengah malam berbekal sepucuk pistol. Emmett yang belum berpakaian rapi diculik dan diancam untuk mengakui perbuatannya. Dan Emmett mengiyakan bahwa yang berbelanja di toko Roy adalah dia yang menggoda istrinya. Mosrite selaku dari kakek Emmett juga diancam agar tidak memberitahu siapapun atau ia akan dibunuh. Singkat cerita, Emmett diikat di belakang truk Roy dan dibawa ke sebuah peternakan di sebuah daerah yang agak jauh dari kota Wal. Dan Roy memukul kepala Emmett hingga Emmett pingsan. Di peternakan, Emmett disekap di sebuah gubuk kecil untuk disiksa. Di sisi lain terdapat saksi Wal bernama Willie Reed berusia 18 tahun. Saat itu sedang pulang melewati peternakan. Ia secara samar-samar mendengar suara pukulan dan tangisan yang terdengar berkali-kali Wal. Hingga Reed kemudian memberitahu tetangganya dan bersama rombongan pergi ke lokasi dekat penyiksaan tersebut Wal. Sampai akhirnya John mendatangi mereka dan mengatakan tak mendengar apapun sebagai tujuan untuk mengalihkan keadaan tersebut Wal. Tapi Reed dan rombongan tetangga tak sepenuhnya percaya sebab mereka melihat secara langsung seseorang yang sedang membersihkan bekas darah di truk. Ada juga yang melihat sepatu Emmett. Tapi di sisi lain John bersikukuh bahwa ia dan kawan-kawannya
sehabis pulang memburu kijang. Padahal yang dimaksud memburu kijang itu adalah si Emmet yang sudah meninggal saat itu ia dipukul berkali-kali sebelum akhirnya dimutilasi dan ditembak di bagian kepala. Bajunya dibakar saat Roy kembali pulang. Mayat Emmet diberi pemberat dari bekas kipas yang dililiti memakai kawat di leher, lalu dibuanglah ke Sungai Wal. Sementara itu di rumahnya, kakek Emmet dan keluarga yang khawatir akhirnya memutuskan untuk menghubungi pihak berwenang. Saat ditanyai polisi, Roy dan John bilang Emmet sudah dilepas di malam yang sama sebab Emmet tak kunjung pulang. Sampai akhirnya keduanya tetap ditahan atas tuduhan penculikan tersebut 3 hari setelah penculikan, mayat Emmet ditemukan oleh anak yang sedang memancing di sungai Tallahatchie. Banyak bagian tubuh yang telah membengkak atau cacat. Salah satu yang terparah adalah terdapat di area muka yang sudah tidak sama sesuai aslinya Dan kasus pembunuhan Emmet segera menjadi perbincangan nasional atas tingkat kekejamannya di luar batas karena sangat berdampak terkait segregasi berdasarkan warna kulit di Amerika Serikat, rasialisme, penegakan dan perlindungan hukum, hingga hubungan antara wilayah utara dan selatan Amerika Serikat Dan setelah kematian dari Emmet ibu dari Emmet membuat suatu keputusan yang cukup miris Ia meminta agar peti mayat Emmet dibuka selama pemakaman. Sang ibu mengatakan, tidak mungkin bisa saya jelaskan apa yang ada di dalam peti. Saya hanya ingin dunia melihatnya. Puluhan ribu orang menghadiri pemakamannya. Media massa lokal maupun nasional mengabadikan wajah Emmet yang sudah tidak menyerupai aslinya. Tubuhnya dipakaikan kemeja putih tanpa dasi, berjas, dan celana hitam dengan sebaik-baiknya. Dan dari insiden itu muncul dari beberapa pendukung korban, pengakuan dan pembelaan, keluar dari mulut jaksa penuntut, jaksa pembela, saksi hingga tersangka utama yakni Roy dan John di pengadilan. Roy dan John menolak mengakui sebagai pelaku. Setelah serangkaian persidangan alot pada November 1955, keduanya diputuskan tidak bersalah. Sontak saat itu hasil dari keputusan pengadilan tersebut membuat beberapa pihak sangat menyayangkan akan hal itu hingga kasus pembunuhan Emmet mendapat perhatian yang sangat luas sebab kekejaman usia korban dan pengakuan pelaku. Emmet dijadikan contoh penderitaan yang dirasakan oleh warga kulit hitam, terutama yang tinggal di daerah selatan Chicago Dan setelah insiden tersebut beragam aksi protes terjadi saat itu untuk mendukung ketidakadilan Rosa Parks selaku tokoh aktivis menghadiri demonstrasi sebagai bentuk dukungan untuk Emmet yang dipimpin saat itu ketua aktivis kulit hitam Martin Luther King Jr. Tak lama setelah ia menginisiasi gerakan tersebut, tindakan boikot besar-besaran terjadi terutama mengarah ke fasilitas tempat duduk di bus yang dikatakan cukup rasis. Dan setelah kasus tersebut terjadi toko tempat Roy bekerja mendapat dampak pengaruh tersebut karena seluruh warga setempat sudah tidak mau datang ke toko itu dan lambat laun usaha toko tempat Roy dan Caroline menjadi bangkrut yang diakibatkan boikot besar-besaran oleh warga kulit hitam yang dipimpin oleh Martin Luther King. Dan singkat cerita, pada tahun 2004 secara mengejutkan FBI membuka kembali kasus Emmet di mana Roy Bryan mengulangi kesaksiannya pada tahun 1955 bahwa Emmet telah menghubunginya. Tetapi secara mengejutkan datang lagi dan sebuah fakta yang baru terungkap selama 65 tahun berlalu bahwa pada tahun 2017 terungkap bahwa penulis buku bernama Timothy Tyson mempublikasikan detail wawancara dengan Caroline dalam buku berjudul The Blood of Emmett Till. Di dalamnya berisi pengakuan bahwa pada prosesi persidangan kasus kematian Emmet adalah palsu atau dibuat-buat, terutama di bagian Emmet memegang tangan Caroline serta menggodanya secara langsung. Ia juga berkata bahwa saat itu Emmet tidak melakukannya, tetapi secara mengejutkan datang lagi dan menjadi sebuah fakta baru yang terungkap selama 65 tahun berlalu bahwa pada tahun 2017
Penulis buku bernama Timothy Tyson mempublikasikan detail wawancara dengan Caroline dalam buku berjudul The Blood of Emmett Till. Di dalamnya berisi pengakuan bahwa pada prosesi persidangan kasus kematian Emmett adalah palsu atau dibuat dan sudah direncanakan, terutama di bagian Emmett memegang tangan Caroline serta menggodanya secara langsung. Ia juga berkata bahwa tidak ada yang Emmett lakukan hingga pantas untuk dibunuh sedemikian kejamnya. Sementara itu, toko 2 lantai yang dijalankan oleh Brian dan suaminya telah hancur karena cuaca dan waktu. Sekarang saksi bisu perihal kematian Emmett yang tersisa hanya reruntuhan batako tanpa atap di bawah naungan pohon besar yang menutupi. Mungkin itu saja pembahasan cerita kasus Emmett, remaja kulit hitam yang dinyatakan tidak bersalah, yang setelah sebelumnya dibunuh akibat dituduh menggoda wanita kulit putih. Apabila kalian suka pada pembahasan saya, jangan lupa ditonton, like, and subscribe ya dalam mendukung channel saya agar dapat lebih berkembang lagi, dan berikan saran dan masukannya terkait pada pembahasan saya kali ini. Terima kasih, sampai jumpa